Salam damai dan bahagia. Mengapa sebagian umat Islam menyebut Yahudi sebagai laknatullah? Apakah ini ajaran Islam ataukah warisan sejarah dan luka politik yang belum sembuh? Dalam video ini kita akan menyelami akar dari persepsi tersebut, bukan untuk mengobarkan kebencian, tetapi untuk memahami, mengurai, dan mungkin menyembuhkan. Di masa Nabi Muhammad, kota Madinah menjadi tempat pertemuan tiga komunitas besar: kaum muslim, kaum musyrik, dan tiga suku Yahudi. Awalnya mereka hidup berdampingan, diikat oleh piagam Madinah, kontrak sosial pertama dalam sejarah Islam. Namun sejarah mencatat, sebagian suku Yahudi seperti Bani Quraidah melanggar kesepakatan dan bersekongkol dengan musuh Islam dalam perang Khandaq. Konflik ini bukan karena ras, bukan karena agama, tetapi karena pengkhianatan politik. Dan dari sinilah luka kolektif bermula. Al-Quran menyebut Bani Israel, kaum Yahudi, sebagai bangsa yang telah banyak menerima nikmat, tetapi juga banyak melanggar perjanjian. Dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel di dalam surat Al-Maidah ayat 78. Namun tidak semua orang Yahudi, termasuk yang dikatakan dalam surat Al-Maidah 78 itu. Ada ayat lain. Di antara mereka ada yang beriman, membaca kitab suci, bersujud di malam hari, dan mengajak pada kebaikan. Itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 113. Islam mengajarkan untuk menilai perilaku, bukan identitas. Bahkan Nabi sendiri bermuamalah secara damai dengan orang Yahudi, pernah berhutang kepada Yahudi, bahkan memakamkan Yahudi dengan penghormatan. Tahun 1948, negara Israel berdiri di tanah Palestina, tanah yang juga dihuni umat Muslim dan Kristen selama ribuan tahun. Jutaan warga Palestina terusir dari rumah mereka. Pendudukan demi pendudukan berlangsung hingga hari ini. Inilah luka terbesar dunia Islam modern. Namun perlu dicatat, tidak semua orang Yahudi adalah Zionis. Tidak semua Yahudi mendukung pendudukan. Bahkan ada Yahudi ortodoks yang menentang keberadaan Israel secara teologis. Maka jangan samakan agama Yahudi dengan ideologi Zionis. Dalam banyak budaya Islam, terutama di daerah konflik, narasi Yahudi musuh Islam terus diproduksi. Di masjid, di media, bahkan di pendidikan anak-anak. Lagu-lagu perjuangan menyebut Yahudi secara eksplisit, meskipun yang dimaksud sebenarnya adalah tentara Israel atau elit Zionis. Akibatnya kata Yahudi itu kehilangan makna aslinya sebagai penganut agama dan menjadi simbol dari musuh imajiner. Islam mengajarkan keadilan bahkan kepada musuh sebenarnya. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 8. Tuhan adalah cinta dan semua manusia, muslim maupun non-muslim, memiliki peluang untuk mendapatkan rahmat dan masuk surga. Tuhan itu cinta untuk semua manusia, baik Arab, Yahudi, Islam, Kristen, Cina, Amerika, Rusia, atau yang lain. Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156, rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini adalah fondasi utama. Nama Tuhan dalam Islam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa rahmat Tuhan melampaui batas kelompok, agama, dan ras. Tuhan tidak hanya menciptakan orang Islam, Tuhan juga menciptakan Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan ateis, dan mencurahkan cinta dan rezekinya kepada semua. Adanya perbedaan agama adalah bagian dari takdir Tuhan. Dalam surat Hud ayat 118 disebutkan, dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Untuk tiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 48. Perbedaan agama dan keyakinan bukan kesalahan manusia, melainkan bagian dari kehendak Tuhan sendiri. Maka membenci orang karena keyakinannya adalah mengabaikan hikmah ilahi.
Sehingga sebetulnya kebaikan dan ketulusan bisa menjadi jalan surga bagi semua manusia, bukan sekedar label agama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 62, yang diulang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 69. Ini adalah ayat yang paling inklusif. Ia membuka pintu surga untuk siapa saja yang beriman kepada Tuhan, meskipun tidak dengan label Islam dan berbuat baik. Bagaimana pandangan ulama-ulama kontemporer tentang umat non-Islam seperti orang Yahudi ini? Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa tidak semua non-Muslim itu masuk neraka. Yang menolak Islam karena tidak tahu atau salah paham masih dalam ruang rahmat Allah. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan surga bukan hanya milik Muslim, tapi milik siapa saja yang ikhlas, mengenal kebaikan, dan melakukan kebajikan sesuai pengetahuan dan kemampuannya. Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa Allah tidak akan menghukum seseorang karena keyakinannya yang keliru, jika memang ia tidak pernah mendapat penjelasan yang proporsional dan benar. Tuhan itu Maha Adil dan Maha Pengampun. Kita tahu juga Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan Tuhan itu tidak perlu dibela. Yang perlu dibela adalah kemanusiaan. Jangan mengklaim surga karena surga itu bukan milik kita. Jadi Islam itu bukan agama kebencian, tapi cinta dan pengakuan terhadap martabat manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 70 dikatakan, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Islam tidak pernah memuliakan hanya orang Islam, tapi seluruh anak cucu Adam, manusia. Ini berarti dalam Islam, setiap manusia memiliki kehormatan spiritual dan martabat yang dasar. Kesimpulannya adalah Islam itu agama yang inklusif, karena Tuhan menciptakan perbedaan sebagai anugerah dan ujian, bukan alasan permusuhan. Cinta Tuhan mencakup seluruh ciptaan, termasuk yang non-Muslim. Surga bukan hanya untuk pemilik label Islam, tetapi untuk siapa saja yang mencari kebenaran dengan tulus dan berbuat baik. Apakah ini bertentangan dengan Islam faham mayoritas? Tidak. Justru ini adalah inti dari Islam yang rahmatan lil alamin. Permusuhan karena label agama adalah distorsi politik dan sejarah, bukan ajaran Nabi. Saudaraku, jangan terlalu cepat mengutuk orang lain hanya karena mereka berbeda agama. Bisa jadi di mata Tuhan mereka lebih mulia, lebih jujur, dan lebih baik hatinya daripada kita. Surga terlalu luas untuk diklaim milik satu kelompok. Tuhan terlalu penuh cinta untuk hanya mencintai satu nama saja. Jangan bela Tuhan dengan kebencian. Bela Tuhan dengan kebaikan dan keadilan. Seorang Yahudi tidak harus dimusuhi hanya karena keyakinannya. Islam tidak mengajarkan kebencian kolektif, melainkan penilaian moral yang adil terhadap perilaku nyata. Dunia itu tidak butuh lebih banyak kebencian. Dunia butuh pemahaman, butuh keberanian untuk membedakan antara ajaran agama, politik kekuasaan, dan emosi yang diwariskan. Mari kita wariskan kepada anak cucu, bukan trauma, tapi hikmah. Bukan kebencian, tapi nurani.